Alhamdulillahi hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairatul mukhtarin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga berkat karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Tentunya harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menaburkan segala taufik, hidayah, ma'unah dan inayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan sepenuhnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam dunia tasawuf kita kenal yang namanya suluk. Apa artinya suluk? Suluk itu artinya perjalanan. Dan biasanya kata suluk dalam dunia tasawuf dipergunakan untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata kerjanya salaka, yang menjalankan namanya salik. Perjalanannya disebut suluk. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala biasanya dipergunakan dalam dunia tasawuf. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan ia masuk ke dalam surga. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada juga kata suluk dipergunakan untuk jalan menuju ke dalam neraka. Kita lihat di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man salakakum bis-saqar, ma salakakum bis-saqar. Dalam ayat ini ada dialog antara penghuni sorga dengan penghuni neraka. Namun menurut mufassirin menafsirkan dalam ayat ini tidak dijelaskan tentang teknis bagaimana dialognya. Apa kata penghuni sorga? Ma salakakum bis-saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kata penghuni sorga. Kemudian penghuni neraka menjawab,
lam naku minal musallin. Kami waktu hidup di dunia dahulunya tidak melaksanakan ibadah sholat. Ini dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Nah, dalam ayat ini ada kata salaka, jalan. Perjalanannya disebut suluk, dan orang yang menjalankan namanya salik. Jalan apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Penghuni neraka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulunya waktu hidup di dunia tidak mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Orang mengkodok sholat bukan termasuk orang yang meninggalkan sholat. Orang yang menjamak sholat bukan termasuk orang yang meninggalkan sholat. Akan tetapi mereka yang meninggalkan sholat 5 waktu sama sekali tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Kerjakan sholat. Makanya ketika Imam Ghazali mengatakan, bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling ringan di dunia ini? Serentak murid-muridnya menjawab, yang paling ringan Tuan Guru di dunia ini adalah kapas. Ada lagi yang lain, bermacam-macam jawaban murid-muridnya. Apa kata Imam Ghazali? Jawaban kalian betul semua. Akan tetapi hakikat yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat para hadirin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Dahulu kami pada waktu hidup di dunia meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang mengerjakan sholat saja jangan berharap belum tentu akan menjadi jaminan kita masuk ke dalam surga. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat banyak amal ibadah sholat seseorang yang dicampakkan, dilempar bagaikan kain lusuh ke wajahnya. Karena apa? Karena tidak mendengar dari pesan moral dari ibadah sholat itu sendiri. Lalu apa sih pesan moral ibadah sholat itu sendiri? Lihat dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama itu? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, yang selalu menghardik anak yatim. Pesan moralnya, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan enggan memberikan sebagian hartanya yang berlebihan untuk anak yatim. Fawailul lil musallin, celaka dia sholat. Dia mengerjakan sholat tapi celaka. Celakanya kenapa? Karena tidak mendengar pesan moral dari ibadah sholat itu sendiri. Alladzina hum an sholatihim sahun, karena ia lalai dari ibadah sholatnya, lalai dari pesan moral. Untung saja ayat ini para hadirin menggunakan kalimat an. Untung saja ayat ini menggunakan kalimat an kalau kita belajar bahasa Arab, tapi tidak menggunakan fi sholatihim sahun. Kalau andai kata ayat ini menggunakan fi sholatihim sahun, maka mereka yang melaksanakan ibadah sholat kemudian lupa bilangan rokaat sholatnya termasuk orang yang celaka dalam sholatnya.
Makanya ayat ini menggunakan redaksi an sholatin sahun. Mereka yang lupa bilangan rakaat sholatnya bukan termasuk orang yang celaka dalam sholat. Akan tetapi yang celaka dalam sholatnya adalah mereka yang tidak mendengar dari pesan moral ibadah sholat itu sendiri. Punya harta, tidak melihat tetangga kanan kiri yang sedang kelaparan. Punya harta, tidak melihat anak-anak yatim berkeliaran di sekitar kita. Itu pesan moral. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Dahulu kami tidak mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Renungkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat ibadah sholat. Sholatnya benar, maka seluruh amal ibadah yang lainnya pun benar. Tetapi sholatnya salah, rusak, maka seluruh totalitas amal ibadah kita rusak. Hajinya rusak, zakatnya rusak, dan amalan lainnya pun rusak. Apalagi yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kerjakan sholat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Walam naku nut'imul miskin. Dulu waktu kami hidup di dunia tidak memberikan makanan terhadap fakir miskin. Punya harta begitu banyaknya kita kumpulkan banyak di sekitar kita fakir miskin yang kelaparan, tidak kita berikan. Ini salah satu dampak akibat kenapa mereka masuk ke dalam neraka sakor. Tidak mengerjakan sholat, enggan memberikan sebagian makanan terhadap mereka. Mari, andai kata kita punya harta yang berlebihan sampai begitu banyaknya harta yang kita simpan di bank untuk kepentingan kita pribadi, keluarkan sebagian persen. Ada hak orang lain yang harus kita berikan. Ada hak orang lain dari harta kita yang harus kita berikan kepada orang. Apalagi di sekitar kita ini banyak anak yatim dan fakir miskin. Secara realita memang harta kita berkurang, tapi hakikatnya adalah harta kita itu bertambah. Nanti kelak di hari kiamat kita akan diperlihatkan amalan ibadah yang kita lakukan. Ketika kita memberikan harta kita untuk mereka, harta kita bertambah begitu besar. Ini invest yang sangat luar biasa. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Saling mengunci sesuatu yang gak jelas, saling mengunci, menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain, mencaci maki orang lain, dan sebagainya, dan kita ikut masuk ke dalamnya, bagian dari menguji. Inilah yang menyebabkan nanti kelak kita masuk ke dalam neraka sakor. Hati-hati lidah kita, bahkan hati-hati tangan kita di media sosial. Kita ketik HP kita dengan cara-cara begitu, menjelek-jelekan orang lain. Ini Al-Quran yang berbicara.
Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Karena kita saling mengunci, mencaci maki orang lain, menjatuhkan orang lain. Kalau kita nimbrung di dalamnya, termasuk bagian dari orang yang selalu menggunjing di antara penggunjing. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Namun teknis dialognya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi para mufassirin mengatakan, ada sebagian yang mengatakan golongan yang ada di dalam surga, dia mengenal waktu hidup di dunia dengan penghuni neraka tadi. Makanya di situ dia berdialog, berkenaan dengan karena sebab tadi dia masuk ke dalam neraka sakor. Mudah-mudahan para hadirin melalui khutbah yang sangat singkat ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.